Allah SWT jadikan manusia ini di dunia ini sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi manusia itu diciptakan di muka bumi ini sebagai khalifah. Jadi kita ini pemimpin dunia gitu. Maka hidup kita jangan mau diatur sama dunia. Allah SWT telah memberikan kemuliaan kepada kita. Kita disuruh ngatur dunia, jangan diatur sama dunia. Banyak hari ini orang yang merasa punya pekerjaan, tapi sebetulnya hidupnya diatur sama pekerjaan. Merasa punya harta, tetapi hidupnya dikuasai sama harta, menjadi budak harta. Hari-hari yang dipikir harta. Bangun tidur yang dipikir harta, mau tidur pun yang dipikir harta, bahkan tidur pun ngimpi harta. Jadi hari-hari mereka menjadi budak harta. Yang ada di pikirannya adalah harta. Sehingga membuat mata hatinya menjadi buta. Sehingga tidak kenal kepada Tuhannya, tidak kenal kepada Rabbnya. Maka hadirin mulia, kita ini makhluk yang mulia yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Maka kita harus menyadari perkara itu. Kenapa Allah muliakan kita? Karena maksud tujuan yang Allah SWT jadikan kepada diri kita. Kalau makhluk-makhluk selain manusia ini, langit, bumi, binatang-binatang, hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan, semua benda-benda yang ada di alam semesta ini, di darat, di lautan, bahkan di angkasa, ini semua diciptakan untuk berkhidmat kepada manusia, untuk melayani manusia, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Allah ciptakan makanan untuk manusia, Allah ciptakan air untuk minum bagi manusia, Allah ciptakan angin, udara untuk manusia, Allah ciptakan hewan-hewan untuk manusia, binatang-binatang untuk manusia. Allah ciptakan matahari, sinarnya untuk manusia. Allah ciptakan semua makhluk yang tampak ini tidak tampak ini, semua diciptakan oleh Allah untuk manusia, untuk kebutuhan manusia. Maka yang perlu kita pahami, Allah ciptakan kita ini untuk apa? Hadirin mulia, Allah ciptakan kita ini sebagai hambanya di dunia ini. Maksud tujuan kita diciptakan pertama kali adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Inilah yang membuat kita mulia. Kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah, untuk berkhidmat kepada Allah, untuk mengikuti keinginan Allah, untuk mengikuti kemauan Allah. Maunya Allah kita ini hidup untuk ibadah, untuk mengabdi, menghambakan diri kepada Allah, memenuhi semua kehendak-kehendak Allah. Maka hari ini banyak orang yang tidak kenal dirinya, lupa kepada dirinya. Kalau dirinya itu seorang hamba, dia lupa. Sehingga ada orang yang mempertuhankan dirinya. Hidupnya ikut aturannya sendiri, tidak mau ikut aturan Tuhannya yang menciptakan dia. Orang-orang yang tidak taat kepada Allah, tidak mau ibadah ini, itulah orang-orang yang sombong, orang yang tidak kenal dirinya, orang yang mempertuhankan dirinya. Hidupnya maunya sendiri, tidak mau ikut aturan, tidak mau taat kepada Tuhannya. Maka ini yang perlu kita pahami pertama kali, bahwa kita ini seorang hamba. Tugas kita, tujuan kita yang utama adalah beribadah kepada Allah. Dan kalau kita betul-betul menghambakan diri kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tundukkan seluruh alam semesta yang Allah ciptakan ini untuk kita. Tetapi kalau kita tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, Allah jadikan semua makhluk ini menyusahkan kita. Allah berikan harta kepada kita bukan membahagiakan kita, tapi menyusahkan kita, memperbudak kita. Jadi kita bukan menguasai harta, bukan menguasai dunia, tapi kita dikuasai dunia, dikuasai harta. Masya Allah. Ini kalau kita tidak taat kepada Allah, tidak mau
menghambakan diri kepada Allah, akhirnya Allah perintah semua makhluk ini menyusahkan kita. Lihat orang-orang yang tidak taat kepada Allah, walaupun hidupnya penuh dengan harta benda, bahkan dia jadi penguasa, maka dia jauh dari ketenangan, jauh dari kebahagiaan. Selalu diliputi dengan kekhawatiran, ketakutan, tidak ada ketenangan. Orang-orang yang bahagia, orang-orang yang tenang adalah orang-orang yang betul-betul menghambakan dirinya kepada Allah, betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, maksud Allah ciptakan kita di dunia ini sebagai khalifah yang tadi saya sampaikan. Ini jailun fil ardi khalifah. Di dunia ini kita dijadikan oleh Allah penguasa, mengatur alam semesta, mengatur alam dunia ini. Jadi kita bukan budak dunia, tapi bagaimana dunia ini kita atur sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita. Kemudian yang ketiga, kita ini dijadikan oleh Allah sebagai khairul ummah, sebaik-baik umat, yaitu umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah sebaik-baik para nabi dan para rasul. Khataman Nabi wal Mursalin, Nabi adalah penutup, Rasulullah adalah penutup para nabi dan para rasul. Beliau adalah pimpinannya para nabi dan para rasul. Karena kemuliaan Rasulullah, maka umatnya ini dijadikan sebaik-baik umat. Masya Allah. Maka umat ini, kalau kata para ulama, umat bungsu, umat bontot. Kalau orang ini punya anak, biasanya anak yang bungsu tuh, anak yang bontot itu ya, sangat disayang, sangat dimanja. Jadi umat ini dimanjakan oleh Allah, disayangi oleh Allah. Umat ini umat akhir. Walaupun umurnya pendek-pendek, kalau dibandingkan dengan umat-umat terdahulu yang umurnya ratusan bahkan ribuan tahun, badannya lemah-lemah, kecil-kecil dibandingkan umat-umat dahulu yang badannya besar-besar, tinggi-tinggi, kuat-kuat. Umat ini badannya kecil, umurnya pendek, Masya Allah, kekuatannya sedikit, tetapi Allah muliakan melebihi umat-umat terdahulu. Kenapa? Karena kemuliaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW ini Nabi yang paling mulia karena beliau diberikan tugas yang paling besar, tanggung jawab yang paling tinggi. Apa tugas dan tanggung jawab beliau? Yaitu mendakwakan agama kepada seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Kalau nabi-nabi terdahulu ini tugas dan tanggung jawab dakwah mereka hanya kepada kaumnya, kepada bangsanya. Waktunya juga terbatas. Semasa mereka hidup saja. Kalau mereka sudah dipanggil oleh Allah, sudah wafat, sudah selesai tugasnya. Tetapi baginda Rasulullah SAW ini tugasnya bukan satu kampung, bukan satu negeri, bukan satu kabilah, tapi tugas Rasulullah ini untuk mendakwakan agama kepada seluruh umat manusia di seluruh dunia sampai hari kiamat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Rasulullah walaupun sudah wafat, tugas tanggung jawab beliau ini terus berlangsung sampai kiamat. Rasulullah ini walaupun semasa hidupnya perjalanan dakwanya hanya di sekitar Jazirah Arab saja, Makkah, Madinah dan sekitarnya, tetapi tanggung jawab beliau dakwah ke seluruh dunia. Rasulullah walaupun umurnya hanya sebentar, 63 tahun, masa dakwanya 23 tahun. Setelah diutus, diangkat menjadi nabi dan rasul umur 40 tahun. Berarti hanya 23 tahun masa tugas kerja dakwah beliau. Tetapi tanggung jawab beliau sampai kiamat. Masya Allah. Inilah yang membuat Rasulullah ini melupakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinannya para nabi. Nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi yang telah Allah utus ke muka bumi. Karena diberikan tugas dan tanggung jawab yang sangat besar, yang sangat tinggi. Bukan saja kepada satu kampung, satu negeri, tapi seluruh dunia. Bukan saja semasa hidupnya, tetapi sampai hari kiamat. Masya Allah. Maka Rasulullah telah mencetak umatnya ini, telah mencetak umatnya ini untuk meneruskan estafet perjuangan beliau. Jadi seluruh umat Rasulullah ini dimuliakan oleh Allah karena apa?
telah diberikan tanggung jawab Rasulullah kepada umat ini. Jadi kalau umat-umat dahulu itu kalau nabinya wafat udah usaha dakwah berhenti, nggak ada dakwah lagi, sehingga lama-lama agama rusak, agama hilang. Nah, sekarang ini setelah diutusnya Rasulullah SAW, pintu kenabian sudah tertutup, maka tidak ada nabi lagi. Sehingga kerja-kerja kenabian yaitu kerja dakwah Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kepada kita selaku umat baginda Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk seluruh manusia, untuk mendakwakan seluruh manusia sampai hari kiamat. Untuk mengajak mereka taat kepada Allah, mencegah mereka dari kemungkaran-kemungkaran. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lanjutkan perjuangan Rasulullah, lanjutkan amalan-amalan Rasulullah, maka Allah akan memuliakan kita. Maka sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita untuk mengikuti kehidupan beliau, menjadikan kehidupan beliau menjadi kehidupan kita, tanggung jawab beliau menjadi tanggung jawab kita, fikih dan risau beliau menjadi fikih dan risau kita.